Halo semuanya. Jadi hari ini adalah hari terakhir tatap muka mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Pak Lutfi. Hari ini Pak Lutfi bilang, 我先bikin video mereview tempat atau benda yang memiliki sejarah beserta buktinya. so here we are, jalan-jalan ke tempat bersejarah dan melihat prasasti-prasasti. Ayo, ayo, ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Sila Anjali Farouk dari kelas 2C akuntansi dengan NIM 125138016. Di belakang saya sudah ada prasasti kuno dari 1522 yang bernama Prasasti Padrao, yaitu prasasti nyata bukti perjanjian antara Sunda dan juga Portugis pada tahun 1525 di saat kerajaan Islam baru muncul di daerah Pulau Jawa. Di sini ada ukiran-ukiran yang melambangkan kerajaan Portugis dan juga suku Sunda. Nah, berikut prasasti Padrao yang menjadi bukti perjanjian antara Sunda dan Portugis. Portugis membuat perjanjian ini karena merasa terancam dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam yang baru berdiri. Jadi, Portugis meminta persyaratan yang tidak masuk akal. Nah, jadi di dalam perjanjian ini membahas tentang perdagangan dan pertahanan karena pada masa itu kerajaan Sunda mengalami ancaman dan kemunduran karena berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Demak dan Cirebon. Jadi karena adanya ancaman kemunduran ini, Portugis mulailah tidak percaya kepada Sunda untuk tetap terus-terusan memberikan upeti kepada mereka. Maka diadakanlah batu prasasti ini. Kemudian Portugis meminta persyaratan, diantaranya memberikan upeti berupa 1000 karung lada dan tanah di ujung sisi utara Sungai Ciliwung. Nah, namun perjanjian tersebut tidak terlaksanakan karena Demak dan Cirebon telah mengetahui perjanjian tersebut atau ancaman tersebut. Hingga diutuslah seorang panglima perang
dan pasukannya yang bernama Fathahillah untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, dan pada akhirnya pada tanggal 22 Juni 1527 Sunda Kelapa dapat diambil alih dan diubah namanya menjadi Jayakarta. Maka bukti ini hanyalah pada saat awal perjanjian antara Sunda dan Portugisnya saja. Namun perjanjian tersebut tidak terlaksanakan hingga akhir karena Sunda Kelapa atau yang sekarang dikenal dengan Jayakarta itu bisa diselamatkan oleh seorang panglima perang dari Demak dan Cirebon, yaitu Panglima Fathahillah. Baik, sekian penjelasan saya mengenai prasasti Padrao. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.